Dit, sebenarnya gue masih iri tahu sama episode cerita habis konser yang itu Ayu Love Pong. kan? Iya. Soalnya gue tuh kan nonton konsernya tapi gue nggak bisa rekaman. Ya kamu sih lagi sakit. Tapi gue punya cerita. Gara-gara iya. gue lagi sakit itu gue jadi punya cerita gitu. Dan ini istilahnya kayak pengalaman yang mungkin nggak bakalan gue dapet kalau gue nggak lagi sakit. Kenapa tuh? Iya. Kesannya kayak lo antusias banget gitu ya. Padahal kayak gue udah denger cerita lo. Kayak antusias banget gitu ya. Oke, jadi waktu kebetulan kan gue memang nonton 2 hari dan sebelum gue beli tiket 2 hari itu kan gue nggak tahu kalau ternyata gue akan sakit kan. Jadinya ya udah nih semuanya berjalan, istilahnya kayak gue pengen semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi pada hari itu di hari Jumat, Sabtu dan Minggu kebetulan gue kayak di minggu-minggu yang sangat hektik banget yang kayak gue harus ke rumah sakit dan segala macam. Nah di hari Sabtu itu akhirnya gue MRI di rumah sakit gitu dan menjalani proses selama kurang lebih 1 jam di dalam mesin gitu, yang bikin gue agak-agak capek banget gitu kan, badan gue agak-agak capek. Nah akhirnya sore itu gue udah pakai tongkat tuh. Jadi kayak gue jalan ke venue udah pakai tongkat. Jumat sore maksudnya? Berarti lu udah pakai tongkat Jumat sore kan? Jumat sore ya kan. Nah pas ke venue Sabtu siangnya gue udah pakai tongkat kan ke venue. Iya. Tongkat. Dan pada saat itu kondisi kaki gue juga udah bener-bener lemes banget gitu nih, kayak bener-bener agak susah buat digerakin. Jadi melangkah pun gitu ya? Iya, melangkah pun bahkan agak sulit gitu. Nah makanya itu yang pertama. Yang kedua adalah nahan pipis juga susah karena banyak banget hal yang terjadi di badan gue, intinya yang bikin bagian bawah badan gue tuh kayak otot-ototnya tuh bener-bener kayak lemes gitu. Pas sampai di venue akhirnya kan gue dilihat bawa tongkat ya kan. Terus pas mau mulai masuk ke dalam venue-nya ditanyain sama mas-masnya pas pemeriksaan tas. Pas pemeriksaan tiket. Jadi ini udah masuk nih, udah masuk ke dalam, udah siap-siap buat duduk masuk ke tribun lah gitu. Ditanyain sectionnya apa gitu. Oh gue bilang section gue di. Lu bawa tongkat. Section gue di. Lu bawa tongkat yang sekarang ini kan yang satu itu? Iya, tongkat yang sebelah itu. Gue bawa tongkat yang itu. Section gue waktu itu apa sih? Kalau istilahnya ya, bronze. Silver. Gue di silver. Jadi Sabtu gue nonton di silver, Minggu gue nonton di bronze. Nah, ternyata silver tuh yang di bawah kan? Silver itu sebenarnya di lantai 2, tapi untuk menuju lantai 2 lo harus naik ke lantai 3 dulu. Hah? Oh iya. Jadi udah naik terus turun lagi. Sementara kalau bronze itu dia di lantai 3 beneran gitu. Nah, mas-masnya kaget kan ngelihat gue kayak mas, tapi kita di lantai 3 nih silvernya. Oh iya saya tahu kok saya tahu kok di lantai 3, gue bilang gitu. Saya tahu kok di lantai 3. Terus kayak ya, terus kan gue bingung nih, saya bisa minta bantuan gak ya mas buat naiknya gitu. Akhirnya mungkin karena mereka juga nggak prepare nih, tiba-tiba ada orang pakai tongkat datang gitu. Akhirnya petugasnya nyari orang yang kayak emang base-nya itu di section itu gitu. Akhirnya udah, nah gue dianterin sampai ke atas, beneran kayak dipapa gitu sampai atas, beneran dipegangin. Dipapa atau digendong kayak Enggak digendong gitu? Kayak princess. Jadi gue tetap berjalan dengan kaki gue dan tongkat gue, tapi gue bisa pegangan nih sama mas-mas ini gitu. Nah, yang gue kaget sih sebenarnya ketika gue udah sampai di atas kan, mas-mas ini kan sebenarnya base-nya di bawah karena dia security yang di bawah kan. Setelah dia turun, dia ngelepas gue ke usher yang di atas. Nah yang di atas itu tiba-tiba langsung yang kayak, oke mas, nanti mas sama saya aja, kayak gitu. Langsung yang sigap banget gitu nih, kayak beneran nanti mas sama saya aja gitu. Oh gitu, oh ya udah oke. Terus duduknya di mana? Oh saya di 15 gitu, di silver di bukan 15, 50 silver, kodenya apa, S50 apa berapa gitu. Nah gue kebetulan dapatnya yang paling depan, jadi yang paling depan pagar banget gitu, yang di silver tapi yang di tribun gitu kan. Nah terus mas-mas yang bantuin gue ini namanya Mas Ray, terus dia bilang kayak dia nganterin gue. Masih inget ya? Iya, soalnya gue selalu karena menurut gue dia kan udah bantuin, jadi kan gue at least tau lah nama dia gitu kan. Nah terus gue udah sampai di lantai 3, terus dia nanya gue duduk di mana, gue bilang di silver 50 gitu. Oh ayo deh saya anterin, dia bilang gitu. Terus dia nunjuk kan ke bawah karena kita lagi di lantai 2, lantai 3 ternyata tempat gue tuh di lantai 2, akhirnya harus turun. Jadi kan tanda kalau lo pernah ke Istora nggak sih? Ntar gue ingat dulu. Kita pernah nggak sih liputan di Istora? Tenis indoor itu. Tenis indoor. Ini tenis indoor atau Istora sih? Tenis indoor.
Oh iya. Kalau mau yang ke tribun kan? Iya. Yang waktu Lo kan di Heartbeat kan di situ. Iya. Nah itu kan tangganya kan tinggi-tinggi banget kan, tinggi-tinggi banget. Dan kondisi gue adalah waktu itu nggak bisa naik tangga tuh, nggak bisa karena gue nggak bisa ngangkat kaki gue seperti ketika orang normal ngangkat kaki dia pas naik tangga gitu, nggak bisa. Turun pun juga nggak bisa. Akhirnya gue bilang kan sama si Mas Ray itu, Mas tapi saya nggak bisa nih naik tangga ini gitu. Terus kayak ya udah Mas peluk saya aja, kata dia gitu. Akhirnya gue peluk dia, terus jalan sambil kayak ngerangkul dia gitu, sambil ngerangkul kayak bener-bener yang tiada daya upaya deh pokoknya gue pada saat itu. Dan dia nganterin gue sampai ke tempat duduk gue. Kayak semua orang-orang tuh kayak ngeliatin, maksud gue jadi ngerasa nggak enak gitu loh, Dit, kayak lu tuh sakit tapi kok lo maksain sih. Jadi kayak gitu, gue ngerasa kayak gitu pada saat itu. Cuman kayak ya kan gue nggak tahu gue akan sakit, dan gue juga nggak tahu kalau misalkan hari ini tuh akan kayak gini nih kondisinya gitu kan. Makanya jadi gue juga pembenaran diri juga sih, kayak nggak apa-apa gitu. Nah si Mas Ray itu akhirnya nganterin gue, dan dia bilang nanti kalau misalkan udah selesai, Mas tunggu di sini aja, ntar saya samperin, saya anterin turun sampai ke bawah, kata dia gitu. Gue kaget dong, maksud gue kayak gue pikir dia tidak akan dedicated ke gue gitu. Gue pikir karena dia emang base-nya di situ, ya udah dia akan nolongin semua orang yang butuh pertolongan, nggak akan khusus ke gue gitu. Nah akhirnya pas itu kan gue kaget ya, pas udah selesai encore segala macem, pas udah bubaran, dia datang lagi, Mas kita nunggu sepi aja nggak apa-apa ya? Oh iya Mas nggak apa-apa, gue bilang nunggu sepi aja biar jalannya enak, kata dia gitu. Terus berarti itu berarti lo harus naik lagi kan? Oh betul, lantai 3. Oh enggak, kalau yang ini tinggal turun satu lantai karena karena di deket gue itu ada jalan keluar sebenarnya. Cuman bukan jalan masuk. Jadi sebenarnya lebih deket masuk lewat jalan keluar itu. Cuman kalau mau menuju ke situ harus lewat atas gitu. Nah, keluarnya sebenarnya lebih gampang, tapi yang serunya lagi dia nganterin gue ke toilet dulu, kayak nungguin gue dulu di toilet. Terus habis itu baru dia nganterin gue ke lantai bawah, dan barulah di situ gue kenalan sama dia, Ray gitu kan. Pas nganterin pulang, nggak nganterin pulang sih maksudnya, pas nganterin keluar dari venue, tetap di papa sama dia. Terus kayak makasih ya Mas, saya baru pertama kali nih kayak gini, kayak saya ngerasa kayak promotor tuh support banget gitu kayak sama penonton gitu. Belum tentu di brief kayak gitu ya. Bisa jadi itu inisiatif LO-nya. Betul. Dan gue tuh kayak ngerasa wah, bahkan gue aja nih yang nggak bener-bener berkebutuhan khusus gitu yang kondisinya pada saat itu memang gue lagi sakit dan tidak bisa menggerakkan kaki aja, itu tuh bisa orangnya tuh bisa sebaik ini gitu ngebantu gue. Kayak yang gue nggak bisa berhenti buat ngebandingin sama Asher yang waktu itu di konser EXO yang ganteng-ganteng banget semuanya, tapi diem tapi diem semuanya gitu loh, kayak tapi yang ini tuh bener-bener do the real job gitu loh. Terus gue yang kayak wah Mas Ray lu keren banget sih. Tolong gitu. Ime naikin gajinya Mas Ray. Iya kayak wah Ime keren banget. Kalau ada staff Ime dengerin ini yang namanya Ray LO atau dia yang guard yang dia itu sih? Dia guard yang pakai seragam-seragam pakai seragam itu. Oh berarti bukan staff Ime ya? Bukan staff, kayaknya dia Asher deh. Asher maksudnya dia berarti kayak vendor. Iya vendor. Karena gitu. Dia pakai seragam. Gue kira LO yang anak kuliahan gitu loh, yang pakai kaos. Itu kali ya LO gitu ya, yang pakai kaos-kaos sih. Pakai kaos atau dia yang seragam yang. Nah, yang hari pertama yang pakai kaos. Yang hari kedua yang seragam. Yang seragam. Nah, yang seragam ini ini lebih drama lagi nih. Karena yang hari kedua kan kondisi badan gue udah benar-benar letih ya, karena setelah hari pertama. Karena memaksakan ya kan. Bahkan hari kedua tuh gue jatuh sambil split. Dan gue nggak tahu kalau gue sedang split. Saking gue nggak bisa ngerasain kaki gue kan. Terus si bapak-bapak satpamnya panik kan, kayak Mas gitu. Itu tapi jatuh di mana? Di pas menuju ke lantai 2. Jadi pas udah naik tangga satu kali, terus kan gue lagi nyari toilet. Pas menuju ke toilet, nah itu sebenarnya gara-gara bapaknya salah megang. Jadi harusnya dia megang gue di kiri, tapi ini megang di kanan. Sementara keseimbangan gue kan sebenarnya di kiri, jadi di kanan gitu. Berarti di pas hari kedua pas lo masuk juga ditawarin gitu, mau nggak dianterin? Nggak ditawarin, dia langsung kayak ayo Mas sama saya aja. Langsung dia nggak bilang mau nggak dianterin, tapi dia langsung menawarin ayo Mas sama saya gitu, nanti saya anterin ke atas, Mas duduknya di mana gitu. Oh saya di bronze, ayo kita ke atas gitu. Nah terus dia nganterin ke toilet, dan gue kan di toiletnya lama kan. Terus kayak berapa kali dia nanya kayak Mas udah belum Pak sebentar takutnya ya. Takutnya lo jatuh atau gimana gitu. Mas udah belum Pak sebentar ya gitu kan. Ya udah abis itu pas udah selesai, nah barulah dianterin ke bronze. Tapi di pintu bronze itu akhirnya
bapak yang pakai seragam nih, yang pakai seragam security ngoper gue ke Asher yang di dalam lagi. Asher yang pakai kaos biasa kan, yang kaos ini biasa. ya. Nah yang di dalam ini namanya Mas Agus. Nih Mas Agus. Nah Mas Agus ini baik banget juga. Jadi badan dia kan emang lebih besar dari gue kan. Berat badan gue kan sekarang cuma 47 kilo ya. Jadi kayak mungkin as light as a feather gitu ya. Ini tuh berat badan idol sih lo ini. Sementara Mas Agus ini kan keker banget kan badannya. Nah ketika dia ngelihat gue harus naik ke lantai 3, dia bilang kayak, yakin nih Mas gitu, bisa kok Mas, bisa. Padahal kaki gue udah lemes banget, udah kayak nggak tahu, kayak nggak ada rasanya deh kaki gue gitu. Emang lo nggak ada temen ya pas nonton IU ya? Ada teman. Jadi tapi di 2 hari section. itu ada teman, cuman beda section. Oh pantesan nggak bisa di hari pertama. Dan di hari kedua itu sama-sama di bronze, tapi dia dapatnya tempat yang depan, gue di paling atas gitu. Gue sama Dila loh di atas. Dila tuh kayak di paling ujung di atas. Terus gue yang kayak 2 bangku di depannya dia gitu. Tapi kan maksudnya Dila nggak tahu kondisi lo kan. Betul. Jadi dia nggak bantuin. Dan dia juga udah posisinya udah duduk. Jadi dia cuma bisa melihat gue di papa dan dengan bingung, lu kenapa, kata dia gitu. Terus si Mas Agus, nah nggak enaknya di bronze itu, di tempat yang gue dapet itu, dia tuh kayak kehalang sama pilar gitu. Dan lo nggak bisa makin tinggi lo naik, makin sengsara gue gitu kan. Akhirnya si Mas Agus ini ngambil shortcut gitu yang kayak nyelip-nyelip di antara kursi. Ayo Mas, nah pas waktu itu gue tuh kayak keterusan naiknya, terus tiba-tiba ternyata bangku gue tuh kayak di bawah, bukan di tempat di atas itu. Nah pas gue mau turun, Mas Agusnya tuh kayak terjun ke badan saya aja, saya tangkep kata dia gitu. Jadi kayak ya udah oke, kayak gue yang ambruk gitu, kayak diangkat sama dia kayak cheerleader gitu kan. Iya, kayak kupasrahkan semuanya padamu Mas Agus gitu, kayak wah baik banget. Terus sampai gue duduk. Nah karena emang dia base-nya jaga di situ, jadi nggak jauh-jauh tuh dari gue. Terus dia bilang, Mas nanti kalau udah selesai panggil saya aja ya, kata dia gitu. Nanti saya antarin keluarnya sama saya, kata dia gitu. Dan karena kebetulan base-nya dia juga di situ, jadi dia selalu kayak memonitor gue gitu ya, kayak oh dia masih ada nih yang kayak gitu-gitu. Dan setelah selesai pun dia nganterin gue sampai depan, bener-bener sampai gerbang Love Poem in Jakarta yang di depan banget. Terus dia bilang, mau saya ambilin kursi nggak Mas sambil nunggu Grab? Diambilin kursi dong sama dia. Beneran diambil kursi. Dan sepanjang jalan dari tangga turun lantai 3, terus menuju ke depan itu yang kita ke Hobby Ground, lo ingat gak sih yang di sebelah sini? Ya. Yang samping, jalan samping. Iya, yang mau GBK-nya itu kan? Yang itu. Nah itu kan dia kayak dalam dia ngerangkul gue gitu, yang maksudnya nggak apa gue, yang kayak nggak apa-apa Mas, memang sudah tugas saya, yang kayak gitu lah, yang kayak ya tapi saya baru pertama kali nih Mas, yang kayak gini, wah promotornya keren banget sih, yang kayak gitu. Makanya gue jadi yang kayak, wah Ime ini 2 hari ini gue dapet dibantu banget gitu dalam kondisi gue yang memang lagi tidak istilahnya nggak seimbang lah, badannya nggak stabil gitu, bahkan sampai diambilin kursi buat nunggu Grab segala macem. Dan wah baik banget, walaupun sebenarnya pas di awal mereka agak kurang prepare sih, karena waktu itu ketika gue baru masuk di hari kedua, karena gue tahu di hari pertama gue udah mendapatkan treatment yang istimewa gitu ya, di hari kedua gue gak demanding nih ceritanya. Gue tanya sama petugasnya, ada nyediain kursi roda nggak ya gitu kan, karena menurut gue akan gampang buat gue untuk moving di bagian bawah sebelum gue naik ke atas, karena kan kalau di bagian bawah kayak gue bisa makan dulu atau nggak gue bisa sholat dulu ya kan di bagian bawah gitu. Terus ternyata pas gue nanya soal kursi roda dari pihak promotornya sendiri, ternyata memang nggak menyediakan. Nah mereka nanyalah ke pihak GBK gitu, ternyata di pihak di GBK juga nggak available tuh si kursi roda itu. Terus gue bilang, oh ya udah deh nggak apa-apa, saya langsung naik aja. Berarti maksud gue ya udah, karena kan awalnya juga niatan gue pakai kursi roda kan buat di bawah nih, karena kan masih lama juga masuknya gitu kan. Nah pas itu akhirnya baru deh gue langsung naik aja dan ketemu sama si Mas Agus itu langsung di atas gitu. Jadi kayak wah baru pertama kali loh Dit kayak gitu. Dan makanya penting juga maksudnya untuk suatu promotor ya menyediakan informasi atau kami memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. Disitulah akhirnya gue punya ide buat sharing cerita ini gitu. Dan buat nanya juga sama beberapa orang, karena waktu ada gosip-gosip Zayanti mau konser tunggal di Jakarta. Temen gue tuh ada yang suka banget sama Zayanti, tapi dia udah hamil gede banget, udah kayak 8 bulan apa tapi dia pengen banget nonton, kata dia gitu. Nah salah satu temennya pernah bilang,
teman gue namanya Kantik dan temennya dia ini namanya Mbak Ica. Mbak Ica ini pernah bilang kayak dulu gue juga nonton kok pas lagi hamil gitu, nonton konser, dan gue bisa tuh request sama promotor gitu, maksudnya kayak bilang kalau gue tuh lagi hamil tapi gue pengen nonton, nanti mereka akan nyediain kok, kayak nyediain space khusus sama nyediain istilahnya kayak treatment khusus lah buat ibu hamil gitu. Makanya sejak saat itu pas gue lagi langsung kepikiran ke situ tuh, oh jadi mungkin memang sampai sekarang pun promotor itu tuh selalu punya space untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, cuman kadang-kadang kita nggak tahu aja kan, karena nggak di-announce kan gitu. Makanya kemarin sempat nanya-nanya juga tuh sama masyarakat, ada nggak ya kira-kira yang punya pengalaman gitu buat sharing juga. Kalau gue sih kalau yang berkebutuhan khusus ya karena alhamdulillah gue sehat ya, jadi gue sama sekali I have no idea gitu experience-nya kayak gimana. Bahkan kalau misalnya datang ke konser K-pop pun gue jarang melihat yang kursi roda. Mungkin sebenarnya ada tapi memang kita nggak notice kali ya. Kayak di mana posisinya itu gue sama sekali nggak pernah tahu, karena kayak ya gue sehat-sehat aja dan gue ngantri seperti orang pada umumnya aja. Jadi gue kayak nggak tahu nih gimana. Nah tadi kan gue cerita konser yang duduk semua nih. Nah sekarang kita ada satu cerita yang nonton konser yang berdiri semua. Tapi dua penonton di antaranya mereka hamil. Satunya hamil, yang satu lagi memang penyandang disabilitas. Nah, sekarang kebetulan ada satu teman kita dari Malang nih, jauh banget, dan dia karena dari Malang jadi nggak bisa kita hadirkan ke studio podcast. Padahal tadi main kita bayarin ya tiket pesawatnya ya. Banyak duit kita ya memang ya. Jadi karena kita pengen banget dengerin pengalamannya dia, dan jujur aja kali ini nggak seperti yang sebelumnya tuh kan kayaknya kalau ngomongin soal fandom tuh cepet banget ya nemu orang yang kayak aku pernah begini, aku pernah begitu gitu. Nah kalau yang ini tuh kemarin pas gue nge-tweet tuh kayaknya sedikit gitu. Nah untungnya salah satu followers gue di Twitter namanya Ayu, dia ternyata pernah nemenin dua orang, satu adiknya, satu lagi temennya yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi dia nemenin mereka buat nonton konser. Kita sapa dulu ya. Hai Ayu. Halo. Hai, terima kasih udah mau terima kasih lo udah mau ditelepon ya. Ya, sama-sama Kak Ron. Apa kabar nih hari ini? Baik. Ini kamu perdana loh kita melakukan by phone kayak gini. Ini perdana loh di podcast kekoreaan. Aku sendiri sebenarnya senang juga sih kan, karena juga ini ya sering dengerin podcastnya kalian berdua. Kapan hari kan ada yang episode waktu ini ya EXO ini apa? Konser EXO. Nah itu kan ada kalau nggak salah aku dengerin ada salah satu yang dari Malang juga, ada yang cerita tuh Kak. Oh iya yang dari Malang. Iya. Yang dari dalam hati aku kayak gini. Kapan ya aku ya? Oh akhirnya sampai juga ya Ayu. Akhirnya sampai juga akhirnya. Sebelumnya kenalan dulu Ayu dari kenalin dulu nama dan fandom dan bias. Iya itu udah wajib sama sih. Biasnya siapa nih Yuk? Oke, jadi gini, kenalin nama saya Ayu. Kalau di teman-teman sih saya biasa dipanggil sebenarnya bukan Uni ya, ke Ajuma sih lebih ya. Udah usia. Ajuma. Sebenarnya gini sih Kak, aku ini termasuk XOL mama, ini udah beranak 2. Oh, XOL dan beranak 2. Anaknya XOL juga nggak? Anak aku yang paling jadi itu kelas 5 SD. Oh, berarti udah zaman-zamannya tahu Blackpink dan EXO nih kayaknya ya. Iya, jadi kalau dulu sih asalnya dari KSI sih sebenarnya awalnya, cuman karena ada EXO dan ngikutin sejak mama. Dan sejak mama, dan dulu biasa aku tuh si Krisbu. Dulu ya. Sekarang udah berubah dong. Galaxy Fun. Ketika dia udah keluar saya ini Kak udah nggak nafsu makan, deh seminggu nggak mau makan. Sama kayak aku juga gitu. Dita turun berat badan loh waktu Wonho keluar. Sekarang biasanya siapa? Ini si anak Gucci. Oh Kai. Oh Kai. Anak Gucci. Oh anak Gucci. Oh dia anak kucing ya? Anak kucing iya. Ya maaf nih soalnya. Jadi kan anak gaul Gucci Kak sekarang. Iya benar. Oke Yuk, aku pengen denger dong, ceritain dong gimana sih waktu itu katanya kamu pernah jadi istilahnya pengawal lah gitu ya buat 2 orang temen kamu yang berkebutuhan khusus untuk nonton konser. Boleh ceritain nggak itu sebenarnya siapa yang kamu temenin dan itu pas konser apa?
Sedikit cerita, jadi gini, kalau Kak Dita, saya tuh kalau misalkan setiap ada EXO kan nggak pernah ini ya selalu nonton, nggak pernah absen tuh dari yang di Senayan, dari Senayan sampai yang kemarin ada acaranya Pandemnya Natrep itu. Nah kebetulan waktu yang tahun 2016 itu kan diadain sama Mechima di HSBSI. Oh, ada ya 2016 ya? Oh. Exolution. Kenapa? Ada ya, gue nggak inget kalau ada konser EXO 2016. Nah waktu itu kan kebetulan kan aku sama adik aku kan sama-sama EXO-L. Nah dia di 2015 itu dia nikah dan 2016 kebetulan dia hamil. Karena posisinya kita tetap pengen nonton, ya udah kayak diskus panjang gitu, akhirnya yaudah deh kita putusin, yaudah kita nonton aja. Kebetulan emang saat itu saya juga sempat nanya-nanya beberapa teman-teman, kan kita kalau nonton biasanya ketemu tuh Kak sama EXO-L ya. Terus kita mention-mentionan gitu, kamu ambil section apa gitu. Nah kebetulan itu kita udah ambil yang di displaynya, kita ambil yang di green waktu itu kalau nggak salah, karena ada informasi juga kalau khusus untuk yang berkebutuhan khusus itu nanti ditaruh di seatingnya di yang green itu tadi. Oke. Karena terus ketemunya sama ini ya, salah satu yang disabilitas tadi kan namanya Eki dari Sukabumi kalau nggak salah. Oh, jadi nggak dari Malang ya? Bukan, yang dari Malang saya sama adik saya. Oke. Nah, si Eki itu waktu itu sempat mention saya sih, nanya, Kak aku pengen nonton, terus dia DM saya, kebetulan kondisi saya seperti ini. Nah karena kasihan dia sama sekali belum pernah nonton dan ada kesempatan kala itu, saya menawarkan diri kepada orang tuanya waktu itu untuk ya istilahnya, nemenin kalau ya? memang ayah sama ibu kamu percaya, nanti kita ketemu di venue, aku jagain kamu gitu. Ya ampun Ayu, tanggung jawab ya Ayu ya. Tanggung jawab besar banget ya. Jiwa mak-maknya tuh kali orang ya. Oh iya sih kayaknya ya, karena emang udah mak-mak jadi kayaknya aduh nggak enak gitu ya kalau ngelihat sama fan girl apalagi yang lebih muda gitu ya. Kalau boleh tahu berarti yang section green kalau boleh tahu yang section green itu berarti yang duduk ya? Yang di tribun. Ada. Kalau itu emang nggak ada yang duduk Kak Dita. Jadi berdiri semua. Berdiri semua. Exolution berdiri semua benar. Cuman udah ada informasi dari pihak promotor kalau untuk yang berkebutuhan khusus kita mesti beli yang section green itu tadi. Oke. Udah diinfoin ya. Akhirnya orang tuanya setuju akhirnya. Ya, setuju, dan saya nggak tahu sih kenapa tiba-tiba langsung percaya gitu aja sih Kak. Jadinya ya udahlah kita nanti. Tapi kita ini kontak-kontak terus sih selama sampai acara itu. Jadi langsung ketemu di sana, sudah saya langsung bawa masuk pakai kursi rodanya itu. Terus. Dan kalau untuk ininya juga jadi kita tuh benar-benar diperhatiin gitu loh Kak. Jadi kan ada kit khusus untuk yang mereka berkebutuhan khusus. Sebenarnya kalau saya sendiri sih merasa nggak enak waktu itu, kenapa jadi sebenarnya bukan di ISMI juga sih, cuman karena memang dua ini sama-sama harus diperhatiin ya. Yang satunya saya jaga, satu yang diyakini kalau duduk harus kita gendong nggak bisa kan dia ini sendiri gitu. Nah pas di venue itu gate khususnya kayak gimana? Kayak di escort kah sama staffnya atau gimana? Kalau boleh cerita jadi gini, Kak Dita, kebetulan waktu itu tahun 2016 masih ada sedikit cerita. Si Mechima itu kala itu ada Teh Tike Priyatna. Oh iya. Sama Teh Ima itu kakaknya kalau nggak salah. Jadi saya disambut gitu, sebenarnya nggak ada gate khusus yang gimana sih, jadi dari pintu hall sebelah mana gitu loh, jadi yang memang khusus masuk lewat itu sih. Kita disambut langsung sama Teh Tikanya juga. Sama Mbak Tikanya langsung ya? Baik banget pokoknya Kak. Oh berarti ditanya sih udah makan, gimana kondisinya, udah siap. Kayak yang kita masuk gitu tuh benar-benar udah nggak terburu-buru lagi, yang nyantai gitu loh. Jadi kita misalkan konsernya mulainya setelah jam segini, kita juga udah nggak antri, udah langsung gitu di hall yang ngadep-ngadep dulu gitu.
Oke. Jadi emang istilahnya gate-nya jadi kayak istimewa banget gitu ya, Ayu ya? Iya, sebenarnya kalau dibilang istimewa juga enggak sih Kak, cuman ya karena untuk khusus sebenarnya ini yang di situ yang hamil pun bukan cuma adik saya, ada beberapa banyak sih dari kota-kota macam-macam, dari Jakarta juga ada. Memang mereka masuknya dari situ semua Kak. Oh, berarti emang istilahnya sebenarnya secara apa istilahnya kayak nggak ada sih sebenarnya gate khusus, tapi memang kalau kita bilang ke promotor bahwa kita adalah butuh gitu, mereka akan menyediakan pintu masuk yang istilahnya lebih istimewa gitulah ya, bisa dibilang kayak gitulah ya. Jadi gini, ada satu hal yang aku lupa ceritain, itu kalau yang hamil itu kan kayak ada surat pengantarnya itu kan dari dokter. Oke. Itu harus wajib lampirin ya? Ya, kita cantumin. Dari awal sebenarnya kita ini dulu sih, kita kirim by email dulu. Sesudahnya nanti kita bawa di sana, kita tunjukin. Udah, dari situ kita langsung masuk ke kiri yang khusus untuk berkebutuhan khusus ini tadi. Oke. Jadi prosesnya adalah kita kasih tahu dulu ke promotor bahwa ada penonton yang memang sedang butuh apa istilahnya perhatian lebih, termasuk ibu hamil dan juga yang penyandang disabilitas. Habis itu nanti mereka akan minta surat keterangan dari dokternya gitu ya, bener nggak sih ini ibu hamil kayak gitu ya, dan itu semuanya via email gitu. Dari via email, nanti kita tinggal bawa aja pada saat hari H-nya itu. Berarti Ayu yang mendampingi pun jadi ikutan masuk gate itu juga ya, gate yang kebutuhan khusus juga. Karena nemenin ya. Makanya saya tadi bilang nggak enak sih, sempet kan kayak gini ya. Kan saya sehat-sehat aja sih, nggak apa-apa. Saya sempet bilang sih, gimana ya Kak, ya udah nggak apa-apa kan kamu yang jagain, masa ya mau kasih yang gendong. Iya betul sih. Ya udah kamu jagain berdua, dan ikut duduk aja masuk itu. Nah posisinya pas sudah masuk itu kayak gimana? Katanya berdiri semua pas konser yang waktu itu. Kalau yang untuk di green itu tadi sih emang udah disediain tempat duduk sendiri. Nah, jadi kan kalau misalkan di konser dari sitting plan-nya dari yang depan sampai belakang. Nah, green itu kebetulan yang di belakang sendiri memang. Tapi di belakangnya green itu ada kayak berunda gitu. Disediain mungkin antara berapa kursi ya, saya lupa sih Kak, mungkin sekitar 50 sampai 100 kali. Karena yang disabilitas tadi, orang hamil, sama bagian belakang itu krunya dari Medima, sama kayaknya ada yang untuk wartawan ngeliput itu. Gabung sama kursi wartawan ya. Okay. Benar. Pas konser berlangsung, selain Ayu dan satu teman dan adiknya Ayu, itu ada yang lain juga nggak yang disabilitas? Banyak sih Kak. Banyak ya. Terutama yang ibu-ibu hamil tuh banyak itu. Lebih banyak ibu hamilnya ya. Kayaknya mereka memang berharap anaknya akan mirip EXO, jadi aku harus nonton gitu kayaknya ya. Terus biar dilus-lus ya perutnya sama gitu, tapi hamil online gitu kali ya. Tapi setelah yang 2016 itu kamu sama adik kamu sempat nonton lagi nggak dengan treatment yang sama? Enggak, kalau setelah 2016 adik aku kan udah lahiran ya. Berarti udah sibuk terakhir. Jadi saya setelah itu sih nontonnya yang di Musik Bank itu sih Kak, sama yang kemarin ada Nature Republic. Oke. Terus sejak di 2016 itu, menurut kamu informasi dari promotor soal fasilitas khusus, kok tiba-tiba fasilitas khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas, menurut kamu udah terdengar nggak sih sebenarnya dari promotor kita, atau mungkin selama ini kamu perhatiin apakah bagian itu selalu di highlight, atau malah justru karena udah jarang ada yang request, pada akhirnya udah nggak di highlight lagi, akhirnya lupa gitu. Kalau yang kamu perhatiin sekarang ini gimana? Kayaknya menurut aku sekarang udah nggak ada info seperti itu lagi deh Kak. Soalnya kalau boleh flashback cerita masalah itu tadi ya, pada saat kita dulu ada konser itu kan dikasih tahu tuh rules-nya seperti apa. Terus, nah di situ tuh kan sebenarnya saya yang aktif duluan di email mereka. Saya bilang, atau Kak, ini ada adik saya kebetulan hamil, terus ini juga ada temen yang lagi disabilitas tapi pengen nonton gimana. Nah, kita yang sering aktif, kalau mereka emang belum reply email kita,
saya ini terus Kak, saya kirim terus. Kebetulan untuk Teh Tika sama Teh Ima ini memang benar-benar dulu kayaknya memang disupport gitu sama mereka berdua, dan saya tuh benar-benar merasa excited gitu di luar ekspektasi karena ya mereka baik banget, dan dari pihak promotor juga sangat aktif menginformasikan fasilitas ini dengan di-update di Twitter ya. Kalau dulu kan betul. Kita kayak gitu sebelum hari H itu kita sudah diinformasiin lewat akses mana. Gue juga aware soalnya. Tapi bentar, kalau boleh dipotong berarti Ayu request email dulu baru Mechimanya itu sama Mbak Tikanya langsung kasih informasi, atau sebenarnya dari awal udah ada informasi itu? Dari awal ada informasi, tetapi informasinya belum ini Kak, belum detail yang terlalu detail. Dia hanya menginformasikan apabila ada yang ingin nonton tapi mungkin berkebutuhan khusus disarankan untuk membeli tiket yang green itu yang belakang ya. Gue ingat itu udah ada infonya. Gue ingat waktu itu ada info itu memang sebenarnya. Tapi yang cerita yang kayak yang diceritain tadi, gue baru tahu tuh kayak ternyata harus email behind dulu. the scene-nya tuh kayak gini gitu. Biar lebih detail lah. Jadi kita pun dikasih tahu Kak, waktu itu dikasih informasi kalau nggak ada orang yang berjualan di sekitar venue. Jadi sebelumnya kita harus diinformasiin harus makan secukupnya, minum, karena kan kalau buat orang-orang yang hamil ini pasti suka lapar kan. Betul. Sampai diinformasikan seperti itu ya? Tapi itu informasinya karena saya yang sering ini aja aktif nanya-nanya gitu sih Kak. Aktif nanyanya? Lewat email. Lewat email apa lewat Twitter? Email-emailan gitu. Email-emailan. Wah. Tapi gue nggak familiar sih sama yang sekarang. Masih ada info kayak gitu nggak sih? Makanya tadi kan gue bilang kalau yang kurang sekarang kayaknya agak kurang sih. Maksudnya mungkin keskip atau gimana kali ya, atau mungkin karena sedikitnya penonton yang seperti adiknya Ayu gitu kan, yang dalam kondisi hamil, karena mungkin generasinya juga beda kali ya. Kalau sekarang mungkin anak-anaknya lebih banyak yang generasi Z gitu loh. Jadi yang lagi aktif-aktifnya lagi aktif-aktifnya gitu. Mungkin persentase yang sedang hamil setelah 2016 itu mungkin memang sedikit kali ya. Makanya kita agak jarang gitu menemukan kasus-kasus seperti itu. Terus kalau Ayu sendiri ada kritik dan saran nggak sih buat promotor-promotor yang sekarang nih tentang karena kan Ayu udah punya pengalaman kan tentang yang ini, gimana? Sebenarnya gini sih kalau sekarang saya nggak ada sih, kalau kritikannya sih kayak gini kan, kayak yang dirasain sama adik saya sendiri sih, karena dia hamil kepengen nonton, jadi ada ini seperti itu ya, dikasih ketemu dan seperti itu dia senang banget gitu loh. Jadi santai, maksudnya tuh nggak terburu-buru, terus bisa ikut nonton juga. Nah kedepannya sih kalau gitu sih yang aku tahu kayaknya sih ya, kalau misalkan akunya juga nggak terlalu merhatiin juga minta maaf ya. Jadi sepertinya belum ada lagi yang merhatiin sampai ke sana gitu. Jadi harapanku sih di semua konser K-pop, nggak hanya di Expo pun akan ada seperti ini. Jadi bisa memperhatikan penonton dengan kebutuhan khusus. Paling enggak di highlight lah ya, supaya mungkin akhirnya penonton yang merasa mereka memang berkebutuhan khusus jadi nggak malu gitu, atau nggak takut buat nonton, karena ternyata memang promotor tuh memfasilitasi gitu. Jadi at least disebut lah kalau misalkan memang ada yang ingin nonton dan merasa membutuhkan gitu ya, yang fasilitas khusus gitu, at least promotor tuh sebut, jadi orang-orang pun jadi nggak takut ya nggak sih Yuk? Benar-benar Kak, jadi kayak gitu sih. Soalnya kemarin saya perhatiin yang terbaru itu kayaknya juga nggak ada sih kayak yang himbauan gitu kayak orang-orang yang kepengen nonton, cuman mereka terhalang atau terbatas dengan kondisi dan situasi mereka. Iya benar. Kayak gitu aja sih. Kalau saya sih kepengennya nanti next time yang nggak hanya berlaku di X lagi, di yang lain-lain, which is di negara kita kan banyak banget kalau ada konser pasti gitu kan. Betul, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus juga pengen ya merasakan istilahnya euforia konser itu gitu. Apalagi misalkan yang lagi hamil tuh kan kayak bawaan orok gimana dong gitu kan. Suaranya yang
gede-gede itu kan kenapa? Biasanya musik klasik. Iya, bisa musik klasik. Tiba-tiba, wow, mama gitu kan, kocak juga sih ya. Oke deh, Ayu, terima kasih banget ya udah mau diwawancara sama kekoreaan hari ini. Ya, kalau misalkan kamu masih kontak-kontakan sama temen yang dari Sukabumi, titip salam buat dia dan salam buat adik kamu juga. Namanya siapa? Ya, nanti tak sampaikan. Kalau yang di Sukabumi itu Eki, yang kemarin kita main bertiga itu Kak Ron. Oh iya. Minta Eki. Saya nanti saya salamin. Oke, terima kasih Ayu ya atas waktunya. Dadah. Sukses terus. Bye. Setelah mendengar cerita dari Ayu dan Loron tentang pengalaman orang disabilitas saat konser itu kayak wow, ini sangat penting ya. Karena gue kan selalu sehat nih, alhamdulillah. Tapi kayak gue tuh kayak selalu nggak ambil perhatian dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ternyata mereka punya passion dan semangat konser yang sama, tapi kadang merasa aduh bisa nggak ya nonton dengan segala kekurangannya. Tapi sebenarnya pas gue dengar cerita Ayu dan lo, kayak sebenarnya bisa nih mereka ikut asal promotornya ikut memfasilitasi gitu. Jadi kan ini kan dapat cerita bagusnya dari saat itu Ima nonton konser Exolution. Si Ayu ini nonton konser Exolution yang waktu itu masih di bawah Mechima. Itu berarti saat itu memang dia sendiri juga bilang kan Mechima tuh bagus banget. Betul, responnya kayak di emailnya bagus. Responnya juga bagus gitu kan. Tapi memang gue nggak tahu nih yang sekarang nih, karena kan ya yang ceritanya si Ayu kan udah lama ya. Terus ada lagi yang dari lo, yang dari Ime juga bagus. LO dan security-nya juga sigap. Ini kayak emang jadi suatu pelajaran bahwa untuk semua promotor untuk lebih peka sih terhadap isu-isu yang orang disabilitas. Kemarin gue sempat baca di Twitter, jadi ini Q sih yang waktu itu mention ke gue tweet dari orang yang pernah nonton konser Dongbang Shinki waktu itu. Dia kerdil itu kan sih? Bukan ya? Beda lagi deh kayaknya. Bukan ya? Satu lagi dia nonton Dongbang Shinki, terus dia bilang kayak waktu itu Diandra juga baik banget, bisa memfasilitasi banget. Cuman memang gue tidak melihat ada istilahnya kayak woro-woro untuk disabilitas gitu loh waktu pas saat konser Dongbang Shinki itu. Nah pas EXO juga yang Exploration kemarin, gue juga sebenarnya nggak denger tuh woro-woro soal disabilitas. Mungkin karena gue disibukkan dengan drama-drama tiket dan segala macam kali ya, jadi kayak mungkin pikiran gue teralih. Tapi di section yang tempat gue berdiri itu ada satu kotak khusus di depan, strategis banget posisinya, dan itu dikhususkan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Itu apa EXO yang mana? Yang Exploration kemarin. Yang pas gue nonton kemarin ini yang 2019 ada orang yang di situ. Ada. Jadi ada 3 orang, yang satu pakai kursi roda sama satu lagi walinya dia, temannya chaperonnya dia. Nah, yang satunya lagi itu katanya tunarungu gitu. Jadi mereka nonton dan di situ mereka itu kan posisinya memang posisi di panggung extension, di ujung panggung extension, jadi Suho berdiri di situ. Sangat strategis sebenarnya ya. Iya, sangat strategis banget. Terus kayak gue ngeliatin, oh you guys are so lucky gitu. Maksudnya kayak seperti lagunya Ayu aja, kayak kadang-kadang hidup tuh meski hidup itu unlucky tapi tetap bisa ada sesuatu hal yang beruntung di situ gitu loh. Jadi kayak betul. Ya ampun, gue jadi ngerasa dempet-dempetan, nggak rusuh, betul. Kena kamera fansite. Jadi sebenarnya bisa dibilang walaupun mungkin informasinya tidak disebarluaskan secara masif, tapi asal sebenarnya kitanya ada vokal ya. Asal kita pengen cari tahu sebenarnya ada fasilitas itu untuk teman-teman yang ibu hamil atau juga penyandang disabilitas tuh ada sebenarnya. Karena gue ngelihat itu gitu. Iya, seandainya memang nggak ada informasinya, maksud gue tinggal kitanya itu yang aktif bertanya, dan gue yakin promotornya pun akan memfasilitasi itu sih. Jadi nggak ada alasan untuk kayak misalkan takut misalnya, ya gue kan ini nih lagi di kursi roda, takut deh kalau nonton gimana, tapi gue pengen banget ngelihat dia kayak gitu kan. Sebenarnya bisa aja, tanya aja, asalkan kayak tadi kalau tadi kan kasusnya memang si Ayu sama adiknya emang sama-sama suka nih. Kadang-kadang kan ada orang yang kayak misalkan
di satu keluarga kayak cuman gue doang yang suka gitu. Terus tapi kakak gue nggak mau nemenin gue gitu kan. Untungnya tadi ada orang kayak Ayu ini sih ya, jadi bisa baik banget mau nemenin dia gitu. Iya. Tapi kayak gue pernah cerita deh yang waktu nggak sih, ini di luar dari topik sih, yang konser Jaejong gue juga pernah tuh dititipin kayak gitu. Gue udah pernah cerita belum sih? Belum. Jadi pas fanmeet Kim Jaejong, jadul banget, fanmeet Kim Jaejong tuh ternyata tuh ada anak masih SMP, dia ikut fanmeet tapi dia sendiri. Nah abangnya tuh kayak cuma nganterin sampai gate kan. Terus pas nganterin karena nggak beli tiket nggak beli tiket, jadi bener dia sendiri kayak. Terus dia ngeliat karena di depan anak kecil itu gue, terus dia nitip gue, "Mbak, saya titip dong adik saya." Kayak wow, mana waktu abangnya cakep ya, kayak oke kak, aku akan menjaga dia. Itu doang sih kayak pengalaman gue menjaga seseorang di konser. Abis kayak di orang tuh masih bocah, gue bingung kok anak SMP ini bisa suka Kim Jaejong. Gue tuh juga bingung kayak ya udah gue nemenin dia aja, ngajak ngobrol kayak gitu-gitu. Iya. Keren loh, itu lo bisa bertanggung jawab loh. Tapi gue gak kenalan sama abangnya. Iya, seharusnya lo bertanggung. Siapa tahu itu jodohmu. Iya, jodohku di alternate universe. Iya ya. gitu. Oke. Jadi mungkin kalau untuk menutup episode ini mungkin kita bisa bilang ya kedepannya mungkin promotor bisa lebih pada dasarnya memberikan informasi itu kali ya. Gue yakin sebenarnya pada dasarnya promotor tuh baik dalam artian mereka akan memfasilitasi kok gitu. Ya kita tinggal aktif aja sih. Gue yakin mereka bahkan yang IME aja yang mungkin unexpected ketemu sama gue gitu ya, mereka sigap banget kok yang kayak ngegendong gue dari bawah ke atas, dari atas ke bawah lagi gitu. Bahkan Mas Asher itu yang Mas Ray itu tiba-tiba ngomong, "Mas udah lama ya suka K-pop kayak gitu?" "Oh ya Mas udah." "Iya saya sih sukanya Twice," kata dia tuh gitu. "Oh iya saya juga suka Twice, biasanya Jihyo." "Oh kalau saya Sana," kata dia gitu. "Oh iya." Dan oke. Jadi maksudnya mereka juga ramah sih sebenarnya, dan instead of menggunakan mereka untuk berdiri, jangan lari-lari ya gitu. mendingan dimanfaatkan dengan hal-hal seperti ini gitu loh, yang kayak kerja nyata gitu, membantu yang emang harus dibantu gitu. Gue yakin promotor juga nggak akan seignoran itu loh, nggak sejahat itu juga kayak akan nyuekin orang-orang yang berkebutuhan khusus. Gue yakin pada dasarnya manusia baik ya, gimana maksudnya. Gue yakin promotor nih udah menjadi kewajiban, udah menjadi kewajiban mereka untuk udah mempertimbangkan segala macamnya lah, memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalkan teman-teman yang berkebutuhan khusus ingin nonton, misalkan ya gue lagi hamil 3 bulan nih atau lagi hamil 7 bulan gitu kan misalnya, ya hati-hati, asalkan jangan jingkrak gitu kan. Pengen sih gue hamil-hamil gitu nonton konser kayak. Ya gue doain deh. Ya terus lihat siapa tahu nanti anak gue nanti ganteng kayak Shonu tuh jodohnya kayak Shonu. Etis yang lo tonton ya kan, mungkin monsai hiatus dulu gitu. Ya, jadi gue pengen anakku setinggi Yuno gitu. Suaranya bagus kayak Jonghoon. Pengen sih gue kayak berefek nggak ya sama soalnya nih yang yang officer kasus officer ini. Jadi dia tuh hamil terus pas dia hamil tuh dia sering banget nonton drama Korea. Anaknya tuh jadi lucu banget kayak orang Korea. Gue merasa tuh kayak ngaruh loh. Serius ini gue. Wow. Kayak anaknya tuh lucu banget. Iya, karena kok anaknya lucu banget sih kayak orang-orang Korea. Iya, karena gue pas hamil tuh gue suka banget nonton drama Korea kayak wow, kayak, berarti emang itu ya mind control ya. Iya betul. Kayak wah gue nanti harus nih nonton konser. Iya berarti bener. Lo harus prepare ya. Anakku setangguh Juhon, seganteng Minyuk, setalented Ayem, aku ingin seperti itu. Terlalu banyak beban anakmu kayaknya, Dit. Jadi kayaknya pusing jadi anakmu nanti. Anyway, itu dia obrolan kita hari ini di podcast Kekoreaan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan sedikit insight lah ya. Ini karena ini episode menurut gue agak beda sih karena ini juga kemarin iseng-iseng edit kita bahas ini yuk karena kayaknya seru deh gitu. Minggu depan bahas apa nih Ron? Apa ya? Ngaring-ngaring seru gak sih? Ada dong yang seru. Gimana kita bahas IZ*ONE aja? Katanya mereka mau comeback loh Februari. Oh ya, boleh deh, kita tunggu ya. Kita undang siapa ya? IZ*ONE Indonesia. Itulah Gustam lagi lah. Undang Gustam lagi. Jauh di Kalimantan. Coba nanti kita cari siapa yang bisa diundang. Oke, thank you. Sampai ketemu minggu depan. Annyeong. 슬퍼지고 싶지 않아서 화내는지도 몰라